Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kami memaparkan mengenai peraturan PPN terbaru tahun 2022. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai PPN dan aturan terbarunya, serta untuk memenuhi tugas mata pelajaran administrasi pajak. Video pembelajaran ini dibuat oleh kelompok kami dari kelas 12 AKL 2 yang beranggotakan pertama Dinda Ayu Andini absen 13, kedua Nova Ila Berlianti absen 27, ketiga Putri Indah Oktaviani absen 29, dan yang terakhir Talita Nabil Angelia nomor absen 33. Pengusaha kena pajak atau PKP memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak. Salah satunya adalah PPN. Nah, pada tahun 2022 terdapat sedikit perubahan pada tarif PPN yang perlu diketahui. Sebelum membahas lebih lanjut, kami akan menjelaskan mengenai apa itu PPN, dasar hukum PPN, hingga tarif PPN 2022 yang terbaru. Pada dasarnya, PPN yaitu singkatan dari pajak pertambahan nilai, adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Pihak tertentu pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, KPPN, BUMN, kontraktor migas yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP, rekanan atas penyerahan BKP atau JKP kepada badan-badan tertentu. Sebagai informasi, barang kena pajak atau BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, dan jasa kena pajak atau JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, dasar hukum pajak pertambahan nilai adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sementara pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021. Selanjutnya, latar belakang perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. C. Efisiensi pajak pertambahan nilai Indonesia 63,58%, artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total pajak pertambahan nilai yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu, juga disebabkan masih banyaknya fasilitas pajak pertambahan nilai yang diberikan. Untuk memperluas basis pemajakan, maka barang kena pajak dan non-jasa kena pajak menjadi barang kena pajak dan jasa kena pajak, dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Tingginya tax expenditure adalah 65% dari total tax expenditure 2019. Lalu selanjutnya, menurut peraturan pajak pertambahan nilai terbaru, terdapat beberapa barang atau jasa yang awalnya tidak dikenai pajak pertambahan nilai, yaitu objek pajak pertambahan nilai, berubah menjadi dikenai pajak pertambahan nilai. Berikut daftar barang tidak kena pajak atau non-BKP yang berubah menjadi barang kena pajak atau BKP, yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, dan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Berikutnya adalah daftar tidak kena pajak atau non-JKP yang berubah menjadi jasa kena pajak atau JKP adalah jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa-jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja,
jasa telepon umum dengan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Berapa sih tarif PPN terbaru 2022? Sebelumnya, tarif PPN adalah sebesar 10%, yang mana berlaku hingga Maret 2022. Per 1 April 2022, sesuai dengan UU Harmonisasi Perpajakan, tarif PPN 2022 yang terbaru adalah sebesar 11%. Sementara itu, ada pula tarif PPN 12% yang direncanakan paling lambat akan diterapkan pada 1 Januari 2025. Kemudian, tujuan adanya kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% dan kemudian 12% adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial, dan lain-lain. Itu dia tarif PPN 2022 yang terbaru beserta pengertian, dasar hukum, objek, hingga tarif PPN 2022 yang terbaru. Semoga informasi tersebut bermanfaat dan menambah pengetahuan juga pemahaman kita mengenai pajak pertambahan nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.